Good afternoon everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kembali lagi nih di kelas bahasa Inggris ya, English for Business class. Today is our 12th meeting ya. Wah, meeting ke-12 sudah ini, meeting Miss. ke-12. Wah, ternyata sudah dekat ke akhir itu ya, udah mendekati UAS ya kita. Semoga tetap semangat. Well, hari ini we are going to talk about simple past tense. Nah, ini kayaknya tenses kita yang terakhir ya buat semester ini. Kemarin kita udah belajar simple present tense, simple future tense, and then we are going to talk about simple past tense. Nah, simple past tense ini salah satu juga yang sering kita gunakan setelah simple present tense dan future tense. Karena apa? Simple past tense ini kita gunakan untuk menyatakan sesuatu yang sudah terjadi di masa lampau ya. Apakah itu kemarin, apakah itu last night, atau 2 years ago, pokoknya yang sudah terjadi. Nah, mungkin teman-teman sudah itu ya, Miss, sudah sangat-sangat familiar ya, Miss, dengan patternnya, formulanya, dengan adverb of time-nya kapan kita pakai. Tapi di sini kita akan mengingat kembali lah, refresh. Mungkin udah lama agak-agak lupa gimana ya nulis simple past tense dalam bentuk positif, mungkin ada yang lupa, jadi kita ulang lagi, kita bahas lagi. Yang pertama apa, Miss? Coba, Miss. Ya, ini ya, dari slide-nya itu kan kelihatan ya kalau simple past tense itu ini ya, ada 3 waktu sebenarnya ya, ada past, present sama future. Nah, kemarin itu kita sudah belajar present, kemudian kita belajar future, kita balik lagi ke belakang, kita belajar past tense. Nah, past tense itu adalah untuk mengekspresikan kegiatan yang sudah berlalu. Jadi completed activity. Jadi aktivitas yang sudah selesai, sudah terjadi di masa lampau gitu. Nah, caranya gimana? Nih ya, salah satu contoh yang paling gampang atau ciri khasnya simple past tense itu adalah ini verb. Verb itu kata kerja, kemudian ditambah dengan id ya. Itu ciri khasnya ya, Miss ya. Jadi kalau ada kata kerja kemudian ditambahkan id itu biasanya sudah terjadi lampau gitu. Nah, tapi kan nggak cuma itu, bisa juga ini juga bisa irregular form. Maksudnya itu adalah kata kerja yang tidak beraturan. Jadi berubahnya itu tidak cuma ditambah id, tapi bisa berubah bentuk 100%, bisa tidak berubah sama sekali ya. Agak sulit ini. Nah, ini ya. Nah, sekarang sebelum kita ke pola kalimatnya, kita ke keterangan waktunya dulu. Nah, karena sudah berlalu, sudah di masa lampau, waktunya ya menggunakan ini ya. Ini ada 3 jenis, tapi sebenarnya mungkin lebih dari ini ya, Miss ya. Nah, ini contohnya 3. Yang pertama adalah yesterday ya. Kemarin, jelas ini pasti semuanya tahu kan, yesterday itu kemarin. Lalu menggunakan ini ago. Ago itu artinya yang lalu. Contohnya 2 days ago, 2 hari yang lalu. A year ago, setahun yang lalu. Nah, kalau ada kalimat yang kata keterangan waktunya itu 2 days ago, a year ago, a week ago, misal, itu pasti menggunakan kata kerjanya nanti kata kerja bentuk kedua atau menggunakan simple past tense. Nah, selain ago kan di belakang ya, setelah seminggu, 2 days, a year, itu kan di belakangnya baru ago. Nah, sekarang kita ke bentuk lain ya yang ditaruh di depan, yaitu pakai last. Sama sebenarnya, artinya itu sama, yang lalu. Nah, contohnya adalah last year, tahun lalu, atau last week, minggu lalu. Nah, contohnya gitu. Gampang ternyata, Miss. Nah, ini Miss, gimana Miss ini? Nah, sebelum kita ke bentuk kalimat verbal, kita ingatkan dulu kalau past tense itu benar-benar kejadian itu sudah selesai, completed tadi ya, Miss. Jadi dia bukan yang terjadi di masa lampau dan masih terjadi sekarang, itu nanti akan ke past continuous tense. Iya, nanti ada sendiri itu. Iya, jadi ini benar-benar kejadian yang sudah terjadi, ya sudah gitu loh. Saya tadi malam makan nasi gorengnya sudah selesai tadi malam, tidak saya lanjutkan pagi ini gitu. Tapi kalau misalnya saya belajar bahasa Inggris dari tadi malam sampai hari ini dan masih berlanjut, itu nanti kita akan pakai past continuous tense ya. Jadi harus lihat benar-benar waktunya. Well, now kita lihat kalimat verbal. Nah, sama saja tensesnya simple past tense dan simple present tense itu ada verbal dan ada nominal. Ada kalimat yang pakai kata kerja, ada yang tidak pakai kata kerja. Nah, nanti kita bahas satu-satu. Yang pertama kalimat verbal, perbedaannya dengan
simple present tense, simple future tense itu adalah bentuk kalimatnya ya. Kalimat dalam past tense itu kita gunakan kata kerja bentuk kedua. Nah, untuk mengetahui macam-macam kata kerja bentuk kedua ini kita harus membiasakan diri ya. Kita nggak harus memorize mungkin iya, tapi memorize-nya itu dengan kita membiasakan diri. Soalnya kalau kita cuman ambil kamus terus read ingat baca, nanti kita pas mau bener-bener pakai di soal malah blank. Nah, lebih baik kita langsung kita punya kata terus kita masukkan ke kalimat gitu kan Miss. Jadi kita terbiasa jadi mengingatnya lebih mudah karena sesuai dengan konteks kalimatnya. Nah, sekarang kalimat verbal ini tetap sama ya, ada kalimat positif, negatif, interrogatif. Yang positif itu subjek plus verb 2 plus objek. Sama ya, intinya kan kalimat itu benar kalau ada subjek sama predikat ya. Nah, predikat di sini adalah verb 2. Nah, contohnya di sini they came to your house yesterday. They itu subjeknya, came itu kata kerja kedua dari come ya, dari datang. To your house itu objek. Jadi siapa? Mereka. Kenapa? Came, datang kemana? To your house. Kapan? Yesterday. Jadi yesterday di sana sudah menjadi kata tunjuk, kata kunci keywordsnya bahwa sesuatu itu kalimat ini akan menggunakan past tense karena dia yesterday. Dan contoh lain lagi, nah came ini bentuk kata kerja irregular ya Miss ya, karena dia dari come jadi came, bukan jadi come pakai ed, bukan ya, karena dia irregular. Nah, kalau contoh yang regular itu mengingatnya regular itu yang ed, irregular yang berubah ya, yang ada ed. She studied English last night. Nah, ini kan dari study ya, study terus tambah ed, y-nya jadi i, terus ditambahkan ed, dia belajar bahasa Inggris last night, tadi malam, berarti pagi ini dia udah nggak belajar bahasa Inggris lagi. Nah, untuk kalimat negatifnya kita tambahkan did not. Did not berarti kemarin kalau simple present tense kita pakai do sama does, don't sama doesn't. Di sini kita pakai didn't atau did not. Nah, sama saja kayak yang kemarin, verb 2 yang di kalimat positif itu akan kembali ke verb 1. Jadi kita selalu ingat ketika sudah ada kalimat negatif, ada did not, itu kalimat kata kerja keduanya kembali ke bentuk pertama. Contoh, they did not come to your house yesterday. Jadi dari came jadi come lagi. She did not study English last night. Dari studied jadi study lagi. Well, semoga bisa dipahami. Terus kita ke kalimat tanya. Kalimat tanyanya ini kita pindahkan did-nya ke depan sebelum subjek, dan verbnya, kata kerjanya tetap bentuk pertama. Jadi kalimat yang menggunakan kata kerja bentuk kedua untuk pasan itu hanya pola kalimat positif. Untuk negatif dan interrogatif kita pakai verb 1. Contoh, did they come to your house yesterday? Apakah mereka datang ke rumahmu kemarin? Did she study English last night? Apakah dia belajar bahasa Inggris tadi malam? Well, bisa dipahami ya. Next, Miss. Ya. Gini ya, jadi kan tadi kan ada perubahan ya antara verb 1 ke verb 2, antara verb yang dipakai untuk masa sekarang dan verb yang dipakai untuk kejadian yang lampau. Itu ada perbedaan. Lah gimana perbedaannya? Nah, kita bahas di sini. Kayak yang tadi dibilang Miss Suci ya, ada 2 sebenarnya itu. Kata kerja itu dibagi menjadi 2, yaitu regular verbs and irregular verbs. Jadi kata kerja regular itu adalah kata kerja yang berubahnya itu beraturan. Tinggal nambahin ed biasanya Miss ya. Paling sering itu tinggal nambahin ed aja. Nah, kemudian yang kedua adalah irregular verbs, yaitu kata kerja tidak beraturan. Jadi dia berubahnya antara verb 1, 2, 3 itu berbeda, bisa saja berbeda semua, bisa saja malah sama semua. Nah, itu. Nah, itu bisa yang samanya 1 sama 3 aja ya, 2-nya beda. Iya. Nah, kita bahas lebih lanjut ya. Nah, ini sekarang kita ke regular verb, kata kerja yang beraturan. Nah, tadi sudah Miss bilang ya, yang pertama itu adalah yang paling simple, yaitu biasanya tinggal kita menambahkan id di belakang kata kerja. Nah, bisa dilihat contohnya ya teman-teman ya. Ada call. Nah, tinggal jadi call, tinggal tambahin id aja. Di verb 3 juga sama. Lalu ada wait. Nah, menunggu kan, menunggu. Wait, tinggal nambahin ed, verb 2-nya jadi waited. Atau verb 3 juga waited, sama. Itu. Nah, lalu bentuk yang kedua dari regular verb adalah jika kata kerja berakhiran
Y atau Y, maka ubah. Oh, maka ini bukan make ya. Maka ubah Y. Saking bahasa Inggrisnya ya. Iya, sampai Sampai typo typo. jadinya. Oke. Maka ubah Y menjadi I lalu tambahkan dengan id. Nah, contohnya bisa dilihat ada marry. Nah, itu Y-nya di verb 2 itu Y-nya diubah menjadi I lalu ditambahkan dengan id. Jadi married. Nah, atau contoh yang selanjutnya itu adalah study. Itu ada Y di berakhiran dengan Y kan, dia study. Kemudian Y-nya itu diubah menjadi I lalu ditambahkan dengan id, studied gitu. Verb 3-nya juga sama. Lalu bentuk yang ketiga sekarang adalah jika kata kerja berakhiran dengan E, cukup tambahkan D. Nah, karena sudah ada E kan tadi id. Jadi enggak double E ya. Iya, nanti kalau double E aneh jadinya. Berarti Ya, jadi ini tinggal ditambah D aja. Contohnya adalah hate. Nah, membenci, hated. Nah, tinggal tambahin D aja. Paling gampang ini ya. Kemudian ada like. Yang contoh kedua adalah like, tinggal ditambahin dengan D juga, like gitu. Verb 3-nya sama. Nah, ini sekarang yang irregular verb, Miss. Gimana, Miss, ini? Nah, kalau yang irregular verb ini ada yang benar-benar tidak berubah ya. Ada juga yang tidak berubah tapi bacaannya beda. Nah, ini dulu ya contohnya let ya. Let. Lah, ini gimana jadi kita tahu kalimat itu past tense atau present tense? Nah, itulah kenapa bahasa itu kita memaknainya tidak secara literally harfiah satu kata per kata ya, tapi kita harus lihat juga konteksnya, konteks yang membangun kalimat itu. Jadi kita tahu cut di sini adalah cutnya sudah terjadi atau past tense itu karena kita lihat pola kalimatnya, apakah itu dari kalimat sebelumnya, misalnya dia dalam satu paragraf kita lihat kalimat sebelumnya, ataukah dari adverbial time-nya, kata keterangan waktunya. Kalau dia pakai tadi last day I cut my finger misalnya, oh berarti itu cut di situ adalah cut kata kerja bentuk kedua. Tapi kalau dia bilang I always cut my flowers every day misalnya, berarti itu adalah cut bentuk pertama yang artinya simple present tense. Jadi kita lihatnya dari konteks. Ada juga misalnya read ya, Miss. Read itu kan verb 1, 2, 3 tulisannya sama, read tulisannya, tapi membacanya yang satu itu read, yang kedua itu read, yang ketiga juga read. Nah, kita membacanya bener gimana ya, itu konteks. Tetap selalu bahasa itu nggak bisa jauh dari konteks. Makanya di bahasa Inggris itu ada kajian pragmatik ya, Mas, tentang konteks. Well, kemudian kata kerja yang verb 2 dan 3 memiliki bentuk yang sama. Nah, kalau tadi 1, 2, 3 sama, sekarang 1 beda, 2, 3 sama. Nah, contohnya ini have, had, find, found. Nah, ini kita taunya gimana, Miss? Biar kita tahu, biar nggak salah pakai. Ya kalau kayak gini harus dihafal ya. Apa caranya yang lain, Miss? Mungkin gini aja, mungkin teman-teman bisa ini ya, ketika mungkin kalian baca gitu, mungkin menemukan satu kata yang kalian nggak ngerti artinya atau gimana, itu kalian coba cari artinya di kamus, kemudian dicari ini verb 1, verb 2 atau verb 3, lalu coba bikin kalimat sendiri. Jadi nanti tahu gimana, oh ternyata dia ini penggunaannya ini kayak gitu. Itu sih, mungkin cuma itu. Iya. Ada lagi Miss caranya, Miss? Kita sering-sering itu ya exposure tetap ya, melibatkan diri kita itu dalam lingkungan bahasa. Apa kita mendengarkan lagu, menonton film, baca artikel yang bahasa Inggris, nanti akan terbiasa. Tapi kalau kita ujuk-ujuk nggak pernah sama sekali, kayak nggak terbiasa lihat bahasa Inggris, tiba-tiba ketemu kayak gini ya bingung sih, pasti bingung. Iya, pasti. Karena bahasa kan memang harus terbiasa dulu. Iya, harus terbiasa, benar. So kayak gitu ya. Yang penting kita bahas dulu bahwa ada di bahasa Inggris itu yang kayak gini bentuknya gitu. Nah ini Miss, ini kata kerja yang verb 1 dan verb 3 itu sama, kayaknya udah dibahas tadi ya Miss ya ini ya. Yang ini ya, come, came, and come. Nah jadi come, verb 1-nya itu come, verb 2-nya itu came, verb 3-nya come lagi, jadi balik ke verb 1. Atau contoh yang lain itu adalah run, ran, run lagi. Emang ya bisa gini ya. Nah kita tahu misalnya dalam contoh kalimatnya ini ya, kalau come yang verb 3, come-nya verb 3 itu kan dia tensesnya itu akan ada kata bantu biasanya. Iya, misalnya ada have perfect atau ya. has. Nah, perfect tense, simple perfect tense itu kan
I have come to your house, berarti kan saya sudah datang ke rumahmu. Nah, ketika dia disanding dengan have, berarti itu adalah verb 3. Iya. Artinya apa? Artinya kita harus memahami dulu pola kalimat perfect, Iya, perfect agar tense kita dulu. tahu bahwa itu adalah perfect yang maknanya sudah. Tapi kalau come-nya itu nanti pakai s atau es, nah itu berarti nanti dia present tense. Nah, Iya. memang nggak susah kok, cuma harus kita pelajari. Iya. Tetap harus belajar dulu. Nah, ini ya, yang agak gimana ya ini? Beda semua Iya, ya. beda semua. Jadi verb 1, Satu verb 2, verb 3 itu beda semua, gak ada yang sama Iya. gitu. Contohnya adalah makan, eat. Verb 1-nya eat, verb 2-nya ate, verb 3-nya eaten. Eaten. Jadi tiga-tiganya beda. Atau contoh lainnya adalah begin, sama began. Took, take, took, Taken. taken. Ya, jadi itu ya. Jadi ada juga yang kata kerja itu yang kata kerja bentuk pertama, kedua, dan ketiga itu beda semua. Ada. Nah, di mana kita bisa nyari, bisa tahu kalau kata kerja ini bentuk keduanya ini, ketiganya ini. Itu di ini ya, Miss ya. Kalau anak sekarang mungkin di internet aja Di bisa. iya. Tinggal Kalau cari. kalau kita dulu di kamus tebel yang ada tengahnya warna Iya. pink itu kan ya, Oh. disuruh baca sama guru ya. Sekarang udah nggak ada kayaknya mahasiswa yang pakai itu, udah nggak ada ini. Iya. Tinggal search aja di Digital Google gitu, native. regular and irregular verb gitu, pasti udah ada semua di Iya, situ. bener. Tuh. Saya dulu sampai di itu loh, Miss, sampai saya print gitu semuanya itu. Oh, rajin Bener. sekali ya. Dulu waktu Kalian nggak boleh kalah, harus gitu zamannya juga. sekolah tapi. Nah, sekarang tadi kita sudah belajar verbal, kalimat verbal ya. Nah, sekarang kita ke kalimat nominal. Jadi kalimat yang tidak menggunakan kata kerja. Nah, kalau tidak ada kata kerja, pasti ada kata bantu, yaitu siapa sih? To be. Nah, kalau kemarin kita di di simple present tense itu kan kita menggunakan is, am, are. Nah, sekarang kita di simple past tense kita menggunakan was dan were. Was ini digunakan untuk, jadi was ini adalah versi lampaunya is ya, Miss ya. Iya. Ya. Jadi digunakan untuk subjek tunggal yaitu he, she, it. Dan were di sini adalah versi lampaunya ini are dan am juga sebenarnya. Dan digunakan untuk subjek yang jamak yaitu I, we, you atau they gitu. Nah, contoh kalimatnya sama. Jadi antara kalimat verbal dan nominal tuh pasti ada kalimat positif, negatif dan interrogatif. Nah, kalau kalimat positif ini ya tinggal nanti di objeknya itu bisa, kalau ini apa ya ini ya? Ini kata benda ya Miss ya ini ya. A student kan? A student berarti dia kata benda. Contohnya adalah she was a student 2 years ago. Nah, dia 2 tahun yang lalu dia itu mahasiswa. Sekarang udah enggak, mungkin udah lulus gitu maksudnya gitu. Jadi dia menggunakan was. Nah, kalau subjeknya lebih dari satu, contohnya adalah they, menjadi they were. Jadi bukan they was tapi they were students 2 years ago. Nah, sama artinya mereka adalah mahasiswa 2 tahun yang lalu. Sekarang udah enggak. Gitu. Untuk kalimat negatif itu tinggal ditambahkan dengan not. Polanya sama, tinggal ditambahkan dengan not. Was not, were not. Nah, gampang banget kan? Gampang banget. Lalu ke ini harusnya tanda tanya ya, ini typo lagi nih. Ini kalimat interrogatif ya, kalimat tanya, yaitu was atau were kita taruh di depan. Sama seperti tadi yang di verbal itu kan did ditaruh di depan. Nah, kalau di sini kata bantunya adalah was atau were, kita taruh di depan juga. Nah, itu contohnya itu ya, was she a student 2 years ago? Apakah dia mahasiswa 2 tahun yang lalu? Oh, enggak kok, orang dia 2 tahun yang lalu itu udah lulus ya. Berarti kan salah. Nanti jawabannya no, she was not gitu. Ini kita kalau I masuknya was apa were ya, Miss? Gimana? Untuk subjek I? Oh iya, harusnya was di ya. were, iya. Typo ya. Itu yang I subjeknya to be-nya was. Iya. Kecuali dia nanti conditional yang bentuk apa itu? Yang semuanya pakai were itu. Oh iya, conditional tipe ke berapa itu? 3 enggak? Lupa. Pokoknya nanti Conditional type. iya sentence. di conditional apa kalimat conditional itu nanti ada kasus di mana I itu pakai were, tapi memang bukan I saja, semuanya nanti pakai were. Cuman di bentuk kalimat conditional yang tipe itu.
Oh iya, ternyata ya misalnya kita tuh harus cermat ya misalnya Iya. kalau kayak gini ya. Ternyata I itu adalah menggunakan was. Nah, tuh. Nanti teman-teman dipahami lagi ya. Ini nanti kita ganti untuk yang diupload di Google Classroom, kita Iya. ganti dulu. Nah, gimana Miss ini Miss? Oh, ini kita coba di conversation ya. Oh, saya Miss Tania ya. Nah, Miss- boleh. Oke. Ya. Hello, Miss Camilla. Hi Miss Tanya, what's up? Did you attend the meeting yesterday? Yes, all this. Weren't you there too? I was not. I had something urgent to do yesterday. What was the meeting about? Oh, it was about our new project in Canada. We had a month to finish it. Alright. Nah, di situ ada ya I was ya. Jadi kita tadi salah. Ya. Nah, kita ini ya, kita di sini itu kita cari mana sih yang Iya. menggunakan past tense. Wah, langsung semuanya. Pasti Ternyata semua ya. semuanya past tense. Karena mereka berbicara tentang meeting yesterday. Iya. Meetingnya udah selesai, udah pasti conversation-nya jadinya pakai past tense. Jadi ya. Ya, ini tadi wish ya, Miss ya. Iya. Ternyata yang kemarin yang tadi itu memang typo ternyata ya, Miss ya. Nggak Ya. apa-apa, biasa salah. Oke, sekarang kita ke latihan soal, Miss. Gimana, Iya. Miss? Oke, ketika kita ketemu soal ya. Jadi ketika kita ketemu soal, terutama soal tenses, kita tuh harus put in our mind kalau kalimat itu benar ketika dia punya subjek, predikat, intinya. Nanti selanjutnya itu SPOK ya, objek dan keterangan. Nah, di sini kita lihat yang blanknya itu apa. Kita lihat dulu subjeknya sudah ada apa belum. Oh, subjeknya he sudah ada. 2 weeks ago itu apa? Oh, 2 weeks ago itu adalah keterangan waktu. Terus his client itu apa? His client itu objek. Nah, ternyata di kalimat ini tidak ada verbnya. Jadi yang kita harus pilih adalah verb. Nah, ini kebetulan pilihannya A, B, C verb semua ya. Jadi kita cuman lihat verbs yang benar atau tidak. Tapi ketika nanti kita punya kalimat soal-soal TOEFL misalnya, nah itu kan biasanya lebih pengecohnya lebih susah ya. Nanti kita harus paham dulu, ini butuhnya adalah verb. Nah, contohnya di sini karena 2 weeks ago sudah pasti kita harus pakai kata kerja bentuk kedua yang menunjukkan bahwa itu past tense. Di mana yang di sini? Call enggak, call itu verb 1, calls itu verb 1. Berarti yang C, called pakai ed, berarti dia ini adalah regular verb. Well, yang kedua, Miss. Nah, sekarang kita ke ini ya, soal yang kedua. Nah, sekarang kita lihat dulu ya. Ini adalah kalimat tanya ya, Miss ya. Yeah. Nah, sekarang kita lihat dulu kata keterangan waktunya. Dia menggunakan yesterday yang artinya adalah kemarin. Nah, pasti ini dilihat dulu deh pilihan jawabannya dulu ya. Pilihan jawabannya itu to be semua ini semua. Nah, to be semua. Kemudian kita lihat bahwa keterangan waktunya adalah yesterday atau kemarin. Berarti to be-nya juga harus to be yang untuk past tense. Nah, yang mana? Is itu adalah untuk present. Nah, yang B dan C, yang was sama were itu adalah untuk past tense. Tapi yang mana? Nah, kan. Kemudian kita cari lagi. Ada Mrs. James. Nah, ada si Ibu James ini. Nah, karena dia cuma satu orang, makanya menggunakan to be was gitu. Gampang banget ya. Gampang. Nah, sudah. Well, that's all about our tentang materi kita hari ini tentang simple past tense. Semoga bisa dipahami dengan baik. Nanti for further discussion we will meet in Google Classroom ya. Well, thank you so much for your attention. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.